Halo Sobat Manajemen, kembali lagi bersama saya Max. Kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengambilan keputusan manajemen dengan metode pohon keputusan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai pohon keputusan, sebenarnya apa sih itu pohon keputusan? Nah, kita akan melihat pohon keputusan merupakan metode kuantitatif berdasarkan perhitungan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan juga mendapatkan solusi optimal yang menguntungkan sesuai dengan tujuan pemecahan suatu masalah yang diharapkan oleh organisasi ataupun individu. Nah, pohon keputusan dapat memberi gambaran atas alternatif-alternatif yang terjadi dan dapat diambil maupun diseleksi. Pohon keputusan dapat juga membantu manajemen untuk menganalisa resiko atas tindakan yang diambil dalam situasi pemecahan masalah yang kompleks atau rumit. Kita sekarang melihat contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan pohon keputusan. Dimisalkan di kasus ini ada sebuah perusahaan yang sedang menimbang saat mereka ingin membesarkan usahanya, apakah mereka harus membuka cabang baru, apakah mereka harus mengembangkan produk mereka, atau mereka tidak melakukan apa-apa sehingga perusahaan mereka bisa berkembang. Nah, alternatif yang pertama, cabang baru, memiliki state of nature. State of nature adalah sebuah kejadian atau situasi di masa depan di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau bahkan tidak memiliki kendali sama sekali. State of nature cabang baru memiliki tingkat nilai layak sebesar 70.000, sedangkan nilai tidak layak sebesar minus 10.000. Yang kedua, alternatif mengembangkan produk memiliki state of nature nilai layak sebesar 20.000 dan nilai tidak layak sebesar minus 8.000. Sedangkan alternatif tidak melakukan apa-apa tentu saja memiliki state of nature sebesar 0 dan tidak layak sebesar 0. Nah, untuk probabilitas atau kemungkinan yang dapat terjadi, state of nature layak memiliki nilai probabilitas atau P sebesar 0,6 dan tidak layak atau TL sebesar 0,4. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan metode pohon keputusan? Kita selanjutnya akan menghitung nilai NEV. Setelah kita mendapatkan nilai NEV, lalu kita akan membuat pohon keputusan dan selanjutnya mengambil keputusan atau mengambil pilihan yang sesuai dengan payoff atau outcome. Nah, kita sekarang ke perhitungannya. Perhitungan rumus NEV adalah nilai layak dikalikan dengan probabilitas layak dan nilai tidak layak dikalikan dengan probabilitas tidak layak. Kita langsung masuk ke perhitungan. Kita menghitung yang cabang baru. Alternatif cabang baru memiliki nilai kelayakan sebesar 70.000 dikalikan dengan probabilitas kelayakan sebesar 0,6 ditambah dengan nilai ketidaklayakan sebesar minus 10.000 dikalikan dengan probabilitas tidak layak sebesar 0,4. Sehingga setelah dikalikan akan mendapatkan 42.000 ditambah dengan minus 4.000. Dan hasilnya adalah 38.000 untuk NEV alternatif cabang baru. Selanjutnya kita akan menghitung nilai alternatif yang kedua, mengembangkan produk. Apakah mengembangkan produk dapat memiliki NEV yang lebih besar atau yang lebih kecil? Kita harus menghitung sama rumusnya dengan alternatif yang pertama, yaitu dengan nilai layak dikalikan dengan probabilitas layak, yaitu 20.000 dikali 0,6 ditambah dengan nilai tidak layak dikalikan dengan probabilitas tidak layak, di mana itu minus 8.000 dikalikan dengan 0,4. Sehingga sudah ditemukan bahwa
hasilnya adalah 12.000 ditambah minus 3.200. Sehingga nilai NEV untuk alternatif mengembangkan produk adalah sebesar 8.800. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang tidak melakukan apa-apa. Namun perhitungan tidak melakukan apa-apa ini sedikit mudah karena nilai layak dan nilai tidak layaknya sama-sama 0. Jadi jika dikalikan maka hasilnya akan 0, dan jika ditambahkan 0 tambah 0 maka hasilnya akan 0 juga. Nah, kita akan membahas pohon keputusan setelah kita mengetahui nilai NEV masing-masing alternatif. Nah, jika sudah selesai maka kita bisa memberikan nilai NEV di tabel. Dan penyelesaian menghitung NEV kita berikan tanda centang karena sudah terselesaikan. Selanjutnya kita melanjutkan ke penyelesaian yang kedua, yaitu membuat pohon keputusan. Sebelum saya berjalan semakin dalam ke pohon keputusan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai istilah-istilah yang ada di pohon keputusan. Yang pertama, di sebelah kiri ada node atau dapat dikontrol. Keputusan yang dapat dikontrol biasanya dilambangkan dengan kotak, ya. Lalu di paling pojok kanan bawah ada event node atau yang keputusan yang tidak dapat dikontrol, biasanya dilambangkan dengan lingkaran. Nah, selanjutnya kita membahas ke persoalan kasus yang tadi. Ada 3 alternatif. Yang pertama, mereka memiliki apakah perusahaan tersebut akan membuat cabang baru? Yang kedua, apakah mengembangkan produk adalah pilihan yang sesuai agar usaha mereka dapat berkembang? Atau apakah perusahaan tersebut tidak perlu melakukan apa-apa agar usahanya dapat berkembang? Nah, berdasarkan nilai NEV yang sudah kita hitung tadi, kita mendapatkan bahwa NEV-nya yang paling besar adalah cabang baru sebesar 38.000. Nah, setelah kita buat seperti ini pohon keputusannya, kita centang penyelesaiannya karena kita sudah bisa menyelesaikan penghitungan NEV sekaligus membuat pohon keputusan tentang kasus tersebut. Nah, kesimpulannya adalah dari 3 alternatif pengembangan usaha tersebut dapat disimpulkan yang paling menguntungkan perusahaan tersebut adalah pilihan dengan membuka cabang baru dengan nilai outcome atau payoff yang paling tinggi di antara 2 alternatif lainnya sebesar 38.000. Nah, bukan berarti yang mengembangkan produk tidak mempunyai prospek. Opsi mengembangkan produk juga memiliki prospek ke depannya. Namun, berdasarkan data dan fakta yang kita hitung, dan kita sudah temukan bahwa pilihan tersebut masih lebih kecil nilai outcome-nya dibandingkan membuka cabang baru, di mana berdasarkan data bahwa membuka cabang baru sangat patut untuk diperhitungkan dan sangat patut untuk dilakukan, karena teknik metode pengambilan keputusan juga banyak digunakan oleh manajemen tingkat atas dalam mengambil keputusan yang rumit atau kompleks. Nah, penjelasan singkat ini saya dapatkan dari dosen di UNP Kediri. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan lupa bergabung bersama kami di UNP Kediri. Nah, untuk kontaknya saya akan share di deskripsi. Oke, jadi sekian dari teknik pengambilan keputusan dengan metode pohon keputusan. Semoga teknik ini dapat berguna untuk teman-teman dalam mengambil keputusan individu maupun di organisasi maupun di perusahaan berikutnya. Oke, jadi sekian, terima kasih.